Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustazah Ayun di pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pelajaran IPS dan SPDP. Sebelum memulai pelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk pembelajaran IPS kali ini, karena kita belajar tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara Asia Tenggara yang jumlahnya cukup banyak, untuk video pertama ini Ustazah bahas sampai 5 negara saja. Untuk 6 negara berikutnya di video selanjutnya. Anak-anakku, negara pertama yang kita pelajari adalah Indonesia, negara kita tercinta. Kalian semua sudah tentu tahu ya, apa ibu kota Indonesia? Ya, betul, Jakarta. Dengan bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Dengan pemerintahannya, bentuk pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Tahukah kalian siapa nama presiden kita? Ya, betul. Nama presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Mata uang adalah rupiah. Ini adalah bendera negara kita tercinta, merah dan putih. Sekarang penampakan alam utama. Indonesia terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat PT sampai 141 derajat PT. Letak astronomis ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Adanya 2 musim ini ya menyebabkan Indonesia juga merupakan negara yang subur, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pertanian, sehingga Indonesia juga mendapat julukan sebagai negara agraris. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar. Banyak sekali pulau yang dimiliki Indonesia ya, lebih kurang 60.700 insyaallah. Seperti itu. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Indonesia juga terletak di antara 2 sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Julukan Indonesia selain sebagai negara kepulauan, sebagai negara agraris, juga merupakan negara maritim karena mempunyai lautan yang luas dan sungai yang cukup banyak. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani Indos dan Nesos yang artinya pulau di India. Keadaan sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu bagian barat yang didominasi oleh Melayu dan bagian timur yang didominasi oleh suku Papua yang mempunyai akar kepulauan Melanesia. Jumlah penduduk Indonesia adalah nomor 5 terbesar di dunia. Cukup banyak ya. Kalian tahu nomor 1 itu siapa? Ya, nomor 1 itu adalah negara Cina. Karena Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya adalah bekerja di sektor pertanian dan sektor-sektor perkebunan, tambang, dan lainnya. Indonesia juga diapit oleh 3 lempeng tektonik, yaitu Australia, Eurasia, dan Indo-Pasifik. Karena letaknya yang demikian, Indonesia menjadi negara yang subur, yang banyak menghasilkan sumber daya alam. Ada nikel, tembaga, besi, emas, dan masuk minyak dan gas. Sumber daya inilah yang mendukung Indonesia berkembang juga di sektor industri, terutama sektor-sektor industri pertanian, industri rumah tangga, dan sebagainya.
Demikian untuk negara Indonesia. Sekarang kita lanjut negara kedua, yaitu Malaysia. Kalian pernah mendengar ya negara Malaysia? Ya. Negara Malaysia adalah satu negara yang memiliki bentuk pemerintahan adalah kerajaan. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, tetapi kepala negaranya adalah Sultan atau Raja dengan julukan yang di-Pertuan Agung. Ibu kota Kuala Lumpur dengan lagu kebangsaan negaraku. Penampakan alam utama, Malaysia terbagi dua kawasan, yaitu yang ada di Semenanjung Malaka dan di bagian utara Pulau Kalimantan. Jadi Malaysia ini merupakan negara bagian ya, mempunyai negara-negara kecil yang bergabung menjadi negara Malaysia. Letak astronomis kalian lihat di sini, 1 derajat LU sampai 7 derajat LU dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Luas wilayah lebih kurang 330.300 km persegi. Beriklim tropik, mempunyai gunung tertinggi yaitu Gunung Kinabalu dengan sungai terpanjangnya adalah Sungai Rajang. Keadaan sosial, Malaysia mayoritasnya adalah dari etnis Melayu 60%, kemudian juga ada etnis Cina dan India. Bahasa utama bahasa Melayu dan agama mayoritas adalah agama Islam. Ini untuk Malaysia. Ini benderanya ya. Selanjutnya adalah negara Thailand atau biasa disebut Muang Thai. Bagaimana bentuk pemerintahan negara Thailand? Bentuk pemerintahan Thailand adalah kerajaan, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dengan ibu kota Bangkok. Lagu kebangsaan adalah Plengchat, mata uang baht. Negara Thailand ini merupakan negara yang sekarang cukup berkembang pesat, terutama di sektor pertanian. Penampakan alam, sebagian utara pegunungan tertingginya ada Doi Intanon, ada juga di bagian timur Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong ini adalah sungai yang melintasi tidak hanya negara Thailand, tetapi juga Vietnam, Kamboja, dan bagian kecil Laos. Ada juga Sungai Chao Phraya. Di bagian selatan ada Tanah Gentingkra dan Pulau Phuket yang cukup terkenal. Letak astronomis 5 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Beriklim tropik dengan gunung tertingginya adalah Doi Intanon. Keadaan sosial, suku terbesar di Thailand adalah Thai. Ada juga suku-suku yang lain, Tionghoa, Melayu, Khmer, dan sebagainya. Sebagian besar penduduknya adalah beragama Buddha. Jadi Buddha adalah agama resmi, tetapi juga ada agama lain termasuk Islam. Jadi secara sosial, keadaan sosialnya negara Thailand ini juga cukup berkembang, terutama di sektor pertanian karena merupakan lumbung padi di Asia Tenggara. Julukan dari Thailand adalah negara gajah putih, atau juga ada yang menyebut negara 1000 pagoda. Kita lanjut ke negara Filipina. Ini ya, bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Manila, lagu kebangsaan Tierra Adorable. Penampakan alam, secara umum penampakan alam Filipina adalah sama dengan Indonesia, yaitu merupakan negara kepulauan ya, sama seperti Indonesia, negara kepulauan, tapi jumlah pulaunya sedikit lebih kecil ya dari Indonesia, jadi sekitar 7.100 pulau. Pulau terbesarnya adalah Luzon dan Mindanao. Gunung api yang aktif adalah Mayon dan gunung tertingginya adalah Apo.
dilalui oleh deretan pegunungan sirkumpasifik dengan letak astronomis 5 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 117 BT sampai 126 derajat BT. Dengan iklim adalah iklim tropik. Gunung tertinggi adalah Apo. Keadaan sosial, suku terbesar di Filipina adalah Filipino. Selain itu ada juga Tionghoa atau Cina, Indo-Arya, bangsa Eropa yang lain serta Amerika. Suku Moro berdiam di Mindanao adalah beragama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan agama mayoritas adalah agama Katolik. Selanjutnya adalah negara Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, dengan ibu kota Singapura dan lagu kebangsaan Majulah Singapura. Penampakan alam, merupakan negara kepulauan sama dengan Indonesia, tetapi Singapura ini adalah pulau-pulau kecil. Ada Pulau Tekong, Pulau Upin, Pulau Sentosa. Dengan pegunungan tertingginya adalah Bukit Timah. Antara Singapura dengan Malaysia terhubung melalui satu jembatan yang dinamakan West Line, di mana letak astronomisnya adalah seperti ini. Iklim sama tropik, sama seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain. Keadaan sosial, negara Singapura merupakan negara yang paling padat penduduknya di dunia karena merupakan negara industri yang maju terutama di Asia Tenggara. Meskipun mempunyai lahan yang sangat sempit ya, tetapi negara Singapura cukup maju, tidak hanya industrinya, termasuk pariwisata dan pelabuhannya juga merupakan pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Mayoritas penduduknya adalah dari suku Cina. Penduduk aslinya adalah Melayu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Cina, dan Tamil. Suku bangsa mayoritas adalah Melayu dan Cina. Bahasa resmi Inggris dan agamanya agama Buddha. Demikian anak-anak, untuk pembelajaran IPS masih ada 6 negara yang belum kita pelajari, tetapi kita pelajari di video selanjutnya. Sekarang SPDP seperti kemarin, alat dan bahan membuat patung. Bahan terbagi menjadi 2, bahan lunak yaitu bahan yang empuk dan mudah dibentuk, kemudian bahan keras, bahan yang sulit dibentuk. Contoh bahan lunak ada tanah liat, plastisin, lilin dan sebagainya. Bahan keras, batu, kayu, marmer dan sebagainya. Alatnya ada pusir, ada meja putar, ada cetakan, palu, pahat, dan amplas. Ini contoh-contoh alatnya ya. Pusir, palu, pahat, sudip, meja putar, dan cetakan. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk minggu depan. Untuk latihannya, kalian lihat di buku pena halaman 20 nomor 1 sampai 3 dan SPDP buku pena halaman 22 nomor 1. Selamat belajar, selamat mengerjakan, mudah-mudahan diberi kemudahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.